selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita online. Walaupun kita saat ini berada di rumah, tapi tetap kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita mulai ibadah kita. Pada saat ini walaupun kita sedang berjalan di lembah kekelaman, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada, perlindungan Tuhan ada nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, Kau adalah juru selamat kami. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah kemenangan kami. Selamanya kami akan menyatakan bahwa Kau besar setiamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan
kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, kami ucap syukur Bapa. Sebagaimana kami ada saat ini Bapa, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Semua karena kasih-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, pada saat ini walaupun kami online Bapa, tapi kami percaya Kau telah hadir di gereja-gereja kecil-Mu, di rumah-rumah kami Bapa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur. Inilah doa kami bawa hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pada saat ini kita semua ada dalam penyertaan Tuhan, amin. Seberapapun saat ini, dalam keadaan kita saat ini, saya percaya semangat kita tidak akan surut buat memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Saat ini kita mau berkata kepada Bapak, ajar dia.
Kenapapun kita mau tetap berdiam di dalam rumahnya, amin. Kita tetap mau berdiam di dalam kasih-Nya, karena kita percaya kemenangan kita ada di dalam namanya, amin. Nah, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita percaya bahwa kuasa-Nya yang dari tempat tinggi mengalir dalam setiap hati kita, dalam setiap gereja-gereja kecilnya. Kita percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Pada saat ini, Bapa pun mendengar setiap seruan hati kita. Karena itu, Dia tidak pernah melepaskan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau senantiasa menemani kami, Roh-Mu yang selalu bekerja bagi kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini, mengalir setiap di rumah-rumah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Bimbing hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami bawa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara yang kekasih, hari-hari ini banyak orang tua yang tidak mengerti atau tidak memahami apa yang diucapkan oleh anak-anak mereka, khususnya anak-anak muda. Mereka seringkali gagal komunikasi dengan anaknya, terlebih tentang bahasa. Bahasa mereka kadang banyak menjadi satu bahasa yang tidak mudah dipahami. Contoh, ada salah satu kalimat atau kata, ya maksud saya kata yang diungkapkan oleh anak muda ketika dijelaskan oleh orang tua, lalu anak tersebut mengatakan, "Mama ini gabut." Lalu penasaran, saya mencari arti apa kata gabut itu. Nah saudara, gabut salah satu istilah bahasa gaul yang cukup populer, dan kata ini sebenarnya singkatan dari dua suku kata, yaitu gaji buta. Tetapi bagi anak-anak gaul, pengertian itu bukan sekedar makan gaji buta, melainkan dia memberikan pengertian orang yang tidak melakukan apapun atau bingung ingin melakukan apa, atau orang yang mempunyai perasaan tidak jelas. Jadi ketika orang yang mempunyai perasaan tidak jelas, orang yang mempunyai perasaan yang bingung atau kebingungan, maka mereka sebut dengan istilah gabut. Nah saudara, mungkin perasaan gabut itu bukan saja dialami oleh para orang tua, melainkan saudara, gabut atau kebingungan atau perasaan yang tidak jelas seringkali kita semua kadang-kadang mengalami. Mengalami apa? Kadang kita mengalami bingung. Tetapi apabila kebingungan yang kita alami berkepanjangan, dapat membawa hidup yang kita jalani ini merasa adanya ketidakpastian. Yang terus-menerus, bahkan ketidakpastian yang tidak pernah berakhir. Sehingga kebingungan dapat membuat kehidupan kita ini mempunyai rasa cemas, rasa tertekan dan tidak berdaya. Keadaan bingung, perasaan yang tidak jelas, atau yang anak muda sering katakan gabut. Tentunya
dalam melakukan, sekalipun melakukan aktivitas, kalau mereka mempunyai perasaan gabut, saudara, maka apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, tentu semata-mata cuman hanya ingin menghilangkan rasa cemas, cuman hanya ingin menghilangkan stres, cuman hanya ingin menghilangkan tertekan dan sebagainya. Hari ini saya ingin berbicara tentang, saudara, bukan gabut. Jadi menjadi murid Tuhan itu bukan gabut, sesuatu yang tidak jelas. Menjadi murid Tuhan adalah sesuatu yang jelas. Menjadi murid Tuhan adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan, menjadi terarah, bukan arah yang tidak jelas. Nah, saudara, menjadi murid Tuhan bukan lagi gabut. Kita sebagai orang percaya yang melayani Tuhan, melakukan kegiatan di gereja, entah itu sebagai guru sekolah minggu, entah itu sebagai ketua kaum muda, pemimpin pujian dan sebagainya. Mungkin juga kita melakukan kegiatan doa, pemuritan, bahkan kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya. Bukan karena lagi gabut. Daripada, mungkin saudara berkata begini, daripada saya enggak ada kegiatan atau tidak ada kegiatan apa-apa, atau bingung mau melakukan apa, ya sudah, saya ikut pelayanan saja. Saya ikut doa, ikut pemuritan, dan sebagainya. Pemuritan adalah kegiatan yang menjadikan umat Tuhan sebagai murid Kristus. Saudara yang ikut pemuritan dan menjadi murid Kristus bukan karena gabut, tetapi harus didasari dengan, kalau istilah anak muda lagi, karena memang ini lagi berbicara tentang istilah anak muda, menjadi murid Kristus bukan karena gabut, tetapi kita harus bucin, budak cinta. Artinya apa budak cinta itu? Budak cinta artinya mau melakukan apapun demi pribadi yang dicintai. Jadi kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita mau melakukan apapun demi pribadi Kristus yang kita cintai. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara gabut mengikuti pemuritan, lalu diproses menjadi murid dan melakukan kegiatan rohani, itu merupakan solusi yang tepat. Karena apa? Karena lewat hal ini kita akan membawa, atau diri kita akan dibawa kepada kehidupan yang jelas, bukan kehidupan yang gabut. Jadi Anda yang gabut, ikutlah pemuritan. Karena lewat pemuritan itulah kita menemukan solusi yang tepat untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mengapa menjalani hidup yang kita jalani ini sering mengalami satu kehidupan yang gak jelas, atau sering mengalami gabut dalam kehidupan ini? Terkadang dalam menjalani hidup, apa yang kita harapkan memang tidak sejalan sesuai dengan kenyataan yang kita terima. Kita menaruh harapan yang besar dan percaya bahwa ada proses yang akan kita terima, tetapi hasil dari proses itu sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Situasi atau keadaan seperti ini mungkin menyebabkan perasaan kita tidak jelas, atau seringkali kita mengalami kebingungan. Yang tadi sering dikatakan gabut itu. Karena apa? Karena apa yang dialami, apa yang diharapkan itu tidak seperti apa yang dialaminya. Harapannya terlalu tinggi. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita mengalami satu kehidupan yang gabut. Gabut yang kita alami, mungkin ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Rahasia apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita supaya kita tidak gabut? Rahasianya adalah kita harus menjadi murid Kristus. Kenapa? Karena
menjadi murid Kristus, hidupnya selalu aktif. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Kolose 2 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sebagai orang percaya sering dianalogikan atau disamakan dengan pohon. Sebuah pohon yang hidup akan terus bergerak untuk berakar. Dan terus menghasilkan akar-akar yang baru. Agar apa? Agar bertumbuh menjadi baik. Agar pohon itu menjadi kuat. Dia aktif. Terus berakar dan berakar. Tujuannya supaya bisa mengalami pertumbuhan dan dia sebagai pohon yang kuat. Pohon juga bukan aktif menghasilkan akar-akar baru, tetapi pohon juga aktif juga memberikan nutrisi. Dia akan terus mencari nutrisi kepada di mana? Di media yang ada pada saat dia ditanam itu. Dia terus mencari nutrisi. Nutrisi apa yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Lewat nutrisi inilah pohon bisa bertumbuh besar. Pohon bisa berakar semakin banyak, semakin kuat. Sehingga dapat bertahan dari goncangan maupun badai ketika datang menimpa pohon tersebut. Saudara, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita dianalogikan oleh dalam firman Tuhan seperti pohon itu. Saya ingin kutip terjemahan lain. Dalam Kolose 2 ayat 7 ini mengatakan yang pertama tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, kalimat yang ada di dalam terjemahan lain mengatakan begini, dalam bahasa Indonesianya. Agar akar rohani kamu masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan Kristus. Agar, sekali lagi saya katakan, agar akar rohani kamu masuk lebih dalam lagi di dalam hidup Kristus. Kata ini memberikan pengertian begini, saudara. Artinya kita harus aktif terus mencari nutrisi sampai kepada sumbernya, yaitu Kristus Yesus. Jadi dengan demikian kita dapat terus diresapi dan dialirkan dengan kekuatan Kristus. Karena apa? Karena kita terus mencari sumber utama. Aktif mencari sumber utama. Jadi saudara, sebagai murid Kristus bukan gabut. Justru lewat murid Kristus inilah kita menjadi orang-orang yang aktif, orang-orang yang jelas. Orang-orang yang bisa menerima aliran dan terus-menerus dialirkan dengan aliran-aliran baru. Sehingga hidupnya makin hari makin dikuatkan. Makin hari mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Jadi wujud cinta kita di mana kita mau melakukan segalanya untuk pribadi yang kita cintai, yaitu Yesus Kristus. Untuk mewujudkan cinta kita, yaitu dari pribadi yang kita cintai, yaitu Yesus Kristus, kita harus aktif. Murid Kristus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidupnya selalu aktif. Dia terus bergerak, mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi pohon untuk menjadikan dirinya bertumbuh kuat dan menghasilkan buah, ia harus aktif mencari nutrisi-nutrisi di berbagai macam sisi lewat media pada pohon tersebut. Dia harus aktif
Kemanapun dia bergerak terus cari, terus berakar. Mulai akar baru, akar lagi, berakar lagi. Supaya apa? Supaya terus semakin menghasilkan nutrisi-nutrisi yang luar biasa. Demikian juga dengan hidup kita. Aktif cari Tuhan, kejar Tuhan. Temui Tuhan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita memperoleh nutrisi-nutrisi rohani yang semakin bertumbuh, semakin kuat dalam menghadapi masa-masa yang tidak pasti ini. Sehingga hidup saudara menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Itulah kita penting untuk menjadi murid Kristus yang selalu aktif. Jadi murid Kristus bukan gabut, bukan hal yang tidak jelas. Ingat anak-anak muda, engkau harus mempunyai kehidupan yang terus aktif di dalam Tuhan. Mungkin bukan soal anak muda saja. Mungkin sudah merasa, saya sudah tua, sudah tidak ada lagi tenaga untuk menjadi orang-orang yang aktif di dalam Tuhan. Tidak. Engkau harus mau menjadi, sekalipun secara usia engkau tua, tapi rohanimu harus tetap menyala. Rohanimu harus tetap aktif di dalam Tuhan. Saudara, apabila tanah adalah tempat media dari pohon, maka tanah adalah tempat kehidupan. Tempat kehidupan di mana pohon tersebut berakar. Tempat kehidupan di mana pohon itu tertanam. Karena tanah akan di dalam atau lewat tanah itu ada kehidupan. Lewat tanah itu ada pertumbuhan, lewat tanah itu ada kekuatan. Demikian juga kita sebagai murid Kristus harus aktif dalam mencari Tuhan. Tuhan seumpama tanah, tadi saya katakan kalau Tuhan seumpama tanah. Sebagai tempat yang memberikan nutrisi kehidupan, yang memberi pertumbuhan secara rohani. Maka kalau pohon itu keluar dari tanah, tidak ada kehidupan. Demikian juga kehidupan kita. Apabila kita sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Tuhan, kita keluar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, maka saudara tidak akan ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bertumbuh tanpa Tuhan. Tuhan adalah tempat tumbuhnya rohani kita. Maka teruslah berakar di dalam Tuhan. Karena akar adalah pondasi yang kuat. Berakar di dalam Tuhan menghasilkan iman yang kuat. Iman yang kuat pasti akan mengalami pertumbuhan. Ketika Anda tinggal di dalam tanah, yaitu Tuhan, dan terus semakin berakar, maka saudara akan semakin tumbuh kuat, mengalami pertumbuhan, mengalami buah dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah digoyahkan dengan tantangan atau cobaan yang terkadang menghalangi kehidupan keimanan kita. Sekali lagi, tanah adalah tempat aktifnya akar, di mana melalui akar pohon dapat bertumbuh, yang menghasilkan kehidupan, pertumbuhan, dan kekuatan. Menjadi murid Tuhan bukan gabut, karena murid Tuhan atau murid Kristus hidupnya mau dibangun. Menjadi murid Kristus kita akan dibawa, kita akan dijadikan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Menjadi pribadi yang bijaksana adalah pribadi yang mau dibangun. Kristus adalah dasar atau pondasi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dijadikan suatu bangunan yang dapat mengayomi,
Karena di dalam satu bangunan atau rumah adalah tempat bagaimana kita berteduh. Rumah tempat di mana kita bisa melakukan satu interaksi, sukacita bersama dengan keluarga. Rumah merupakan tempat kesenangan, bagaimana kita menikmati hidangan, bagaimana kita menikmati atau kita berada dalam satu pesta perayaan ulang tahun atau pesta apapun yang ada di dalam rumah. Apa kita lakukan di rumah? Tempat kebahagiaan. Bagi siapa? Mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita harus siap dibangun. Kita harus siap dibangun. Kalau Kristus sebagai pondasi dalam kehidupan saudara, maka saudara harus siap dibangun. Hal ini merupakan wujud cinta kita, di mana kita mau melakukan segalanya untuk pribadi yang kita cintai, yaitu Kristus Yesus. Maka menjadi murid Kristus, hidupnya harus mau dibangun. Dalam satu pondasi, sebuah bangunan, saudara, akan menentukan kekuatan dan kemampuan seberapa tinggi dapat dibangun di atasnya. Semakin dalam seorang murid membangun hubungan dalam Kristus, semakin kuat dan semakin megah kehidupan di dalam Kristus. Dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24, 25, di situ mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi di sini katakan, saya ingin baca pada saudara, orang yang mendengar perkataanku dan menurutinya, ia sama dengan orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pada waktu hujan turun dan air banjir datang, serta angin kencang, memukul rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Jadi ketika kita menempatkan pondasi yang kuat dalam kehidupan kita, dalam iman percaya kita, maka pondasi itu untuk menjadi satu hal yang nyaman, yang bisa membahagiakan, yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kesukaan, maka pondasi rumah itu harus dibangun. Kita sudah menerima pondasi dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Maka hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang mau dibangun di dalam Dia. Hidup yang mau terus dibangun. Agar apa? Agar kehidupan kita dapat memberikan rasa nyaman bagi orang lain. Agar kehidupan kita dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Itulah murid Kristus. Murid Kristus bukan gabut, tapi murid Kristus yang mau dibangun. Artinya terus bergerak, bertumbuh, dibangun. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 47-48, juga menuliskan tentang yang sama, hampir mirip, berbicara tentang bagaimana membangun rumah di atas dasar yang paling teguh. Demikian firman Tuhan mengatakan, Lukas 6 ayat 47-48, ia seperti orang yang ketika membangun rumah, menggali dalam-dalam, lalu membuat pondasinya pada batu. Pada waktu ada banjir dan air sungai melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Sebab sebuah bangunan di atas pondasi yang baik. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumah tanpa pondasi. Kalau banjir melanda, rumah itu akan segera roboh dan kerusakannya hebat sekali. Jadi saudara, mari kita bangun di atas pondasi yang kokoh. Pondasi yang kuat dalam Yesus Kristus. Kapan ada badai itu? Kita tidak tahu. Yang jelas saat ini semua manusia seluruh dunia
sedang mengalami hal yang gabut, perkara-perkara yang tidak jelas. Tapi di dalam Tuhan selalu ada kejelasan. Maka dari itu, mari kita bangun kehidupan rohani kita. Menjadi murid Kristus adalah orang yang mau dibangun kehidupan rohaninya. Mau diajar, mau dipimpin, mau dituntun, bukan sekehendak sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, murid Kristus bukan gabut karena apa? Karena hidupnya selalu menyerap Tuhan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat ke-4. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Menjadi murid Kristus, sekali lagi, tidak akan gabut. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk tetap tinggal pada pokok, yaitu Tuhan. Kita tinggal pada pokok sama dengan melekat. Artinya menyerap apa yang ada pada pokok tersebut. Kita sebagai ranting yang melekat pada pokok, apa yang dinyatakan atau apa yang dialirkan oleh pokok, maka itu akan ada di dalam ranting. Jadi pokok selalu mengalirkan sesuatu untuk memberikan kehidupan kepada ranting. Dan ranting tidak bisa tinggal diam. Ranting ini selalu aktif. Karena apa? Kalau dia tidak aktif, tidak menyerap apa yang ada di pokok, maka dia akan mati. Dia tidak akan bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Pokok anggur digambarkan sebagai pribadi Allah yang tidak pernah kekurangan. Ranting yang hidup adalah ranting yang selalu menyerap apa yang ada pada pokok. Karena ranting tidak dapat menghasilkan buah apabila tidak dialirkan atau apabila dia tidak menyerap apa yang Tuhan salurkan. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa melekat dan menyatu dengan Tuhan. Murid Kristus dibawa untuk menyerap apa yang ada pada Tuhan. Sehingga Tuhan menyatu dengan kita. Melekat saudara, melekat pada Tuhan sama pengertiannya menyerap kehidupan Yesus. Menyerap kehidupan Tuhan. Jadi melekat pada Tuhan berarti memberikan pengertian kita menyerap Tuhan. Menyerap kehidupan Tuhan. Ini dapat diartikan kita hanya mengikuti jejak Tuhan dan tidak pernah terpisah. Kemana pokok itu ada, dan disitulah kita menempel, kita melekat. Selama kita masih merekat pada pokok, selama itu pula aliran-aliran nutrisi, aliran-aliran mengalir kepada kita sebagai ranting itu. Pokok selalu memberikan hal-hal yang baik kepada ranting, agar ranting itu bisa menghasilkan buah dalam kehidupannya. Pernahkah saudara mengalami itu? Atau ingin saudara mengalami dalam kehidupan saudara? Apapun keadaanmu, gabutkah atau tidak? Yang jelas, Tuhan selalu memberikan kejelasan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, Tuhan
Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaan anak yang hilang, apa yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi ini yang dimaksud dengan menyerap, menempel pada pokok itu. Apa yang dimiliki oleh Bapa, itu juga dimiliki oleh anak. Hal ini diucapkan oleh Bapa kepada anaknya yang hilang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 6, Tuhan Yesus memberikan contoh dengan jelas. Tuhan Yesus dinyatakan bahwa Tuhan sama sekali tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia, menjadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib. Jadi dari kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat keterlepasan Tuhan dari segala sesuatu yang dimilikinya. Ia terlebih dahulu memberikan teladan bagi kehidupan kita. Dia yang Tuhan melepaskan diri ketuhanannya. Bagaimana dia memberi hidup tanpa batas kepada Allah. Inilah bukti yang tidak dibatasi. Yang selalu ingin menyatu dengan kita sebagai umat tebusannya. Itulah pengertian apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 15, melekat, menyatu. Tuhan menyatu dengan kalau Tuhan sebagai pokok, dia menyatu dengan rantingnya. Yang selalu memberikan nutrisi-nutrisi, kehidupan-kehidupan yang baik agar menghasilkan buah untuk melebarkan kerajaan Allah. Maka penting kita menjadi murid Kristus, kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan selalu menyalurkan apa yang ada pada dirinya dan tidak ada batasan, hendaknya kita juga menyadari sesuatu yang kita terima adalah apa yang Tuhan salurkan dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini sesungguhnya kita harus sadar bahwa ini sesungguhnya adalah milik Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan menyerap. Menyerap apa yang dihasilkan oleh ranting, buah, berbuah itu. Menghasilkan sesuatu yang dihasilkan oleh ranting. Bukan semata-mata karena ranting, tetapi karena pokok itu. Pokok yang mengalirkan. Kita cuma hanya sebagai alat. Alat yang memberikan buah untuk orang lain nikmati dalam kehidupan. Kita cuma sebagai alat. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, cuman hanya satu kepercayaan, saudara. Inilah yang dimaksud menyerap hidup Tuhan yang sebenarnya. Kita cuman hanya sebagai pengelola, cuman hanya alat, ranting. Murid Kristus hidupnya menyerap Tuhan. Berarti mengikuti jejak Tuhan yang menjadi atau mengabdi dalam kehidupannya. Maksud saya, mengabdi tanpa batas. Hidup seperti ini adalah hidup yang terus bekerja. Yang terus bekerja, bukan gabut, bukan sesuatu yang tidak jelas. Dan murid Kristus seperti ini adalah harus mempunyai sikap bucin, budak cinta. Yang mau melakukan sesuatu untuk orang yang dicintainya. Melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Kita adalah bucinnya Tuhan. Budak cintanya Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan.
Murid Kristus bukan gabut, karena dia selalu aktif. Murid Kristus bukan gabut, karena dia selalu siap atau mau dibangun. Murid Kristus bukan gabut, karena apa? Karena dia selalu menyerap, dia bekerja, terus menyerap apa yang menyerap Tuhan. Artinya selalu mengikuti jejak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah firman yang bisa saya sampaikan. Mari kita tetap mengikuti program pemuritan untuk menjadi murid Kristus. Dan biarlah kita menjadi murid Kristus yang jelas, bukan pribadi-pribadi yang tidak jelas. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, Engkau selalu memberikan kesempatan dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan satu kesempatan untuk kami diproses. Proses inilah yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan. Yang Engkau lakukan, Engkau kerjakan untuk kehidupan kami, agar kami terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Lewat program pemuritan yang kami akan adakan nanti Tuhan, biarlah kami membuka diri untuk terus menjadi murid Kristus yang terus dibentuk. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang jelas, bukan menjadi hidup yang gabut. Hidup yang terus dikuasai dengan rasa cinta kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka dari itu Tuhan, kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu, memohon kekuatan, agar apa yang disampaikan lewat kebenaran firman-Mu, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Untuk kami kerjakan, kami lakukan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Untuk hidup kami tetap di dalam Engkau, tetap dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Biar kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Sehingga berkat-berkat rohani akan dinyatakan dan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dilimpahkan dan dicurahkan dalam kehidupan saudara dan kita semua. Sehingga kita menerima berkat-berkat secara rohani. Hidup rohani saudara bukan lagi menjadi hidup yang mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Tapi hidup rohani saudara menjadi hidup yang bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Tapi saudara mempunyai kehidupan yang berpengalaman dengan Tuhan. Tuhan menyatakan keajaibannya. Tuhan menyatakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan saudara. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara luar biasa. Bukan sekedar tahu dalam hidup saudara, dalam keimanan saudara. Tapi saudara mengalami kenyataan itu dalam keimanan saudara. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani. Diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Lewat damai dan sejahtera Tuhan, saudara menghadapi berbagai macam persoalan, masalah yang ada. Tidak lagi menjadi rasa khawatir, tidak lagi mudah mempunyai satu rasa ketakutan, tapi ada damai dan sejahtera Tuhan yang menguasai kehidupan saudara, sehingga kebenaran firman Tuhan membawa, menaungi, memberikan kehidupan kedamaian dalam hidup saudara. Bahkan berkat-berkat kesehatan pun secara jasmani dilindungi dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Sehingga kesehatan dari Tuhan menjaga, melingkupi dan melindungi saudara, anak-anak saudara dan keturunan saudara, bahkan cucu-cucu dan sekeluarga saudara, dijaga dan dilindungi. Terimalah juga berkat secara ekonomi, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucu-cucumu, diberkati pendidikan anak-anakmu dan pendidikan cucu-cucumu, diberkati setiap pekerjaan, diberkati apa yang menjadi rencana ke depan, diberkati setiap usaha-usaha barumu, diberkati. Berkat Abraham,
berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.